Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat semua, saya akan menyampaikan trik bagaimana kita bisa terhindar dari perbuatan ghibah. Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, pada saat ini kita masuk di bulan Ramadan dan sepatutnya kita untuk memenuhi sebagai seorang muslim untuk menjaga lisan kita atau mulut kita tidak hanya dari makan dan minum, tetapi bagaimana kita juga menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ucapan itu diantaranya adalah ghibah. Ada 5 trik yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita berusaha berkumpul dengan orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh. Tak kita pungkiri bahwa pergaulan sangat besar dampaknya bagi kehidupan kita. Kalau kita biasa berkumpul dengan orang-orang yang baik, tentu saja kita akan mendapatkan kebaikan dari ucapan-ucapan mereka, dari perbuatan mereka, dan dari perilaku mereka, dan itu akan membentuk kepribadian kita. Tapi sebaliknya, apabila kita biasa berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, ya, dalam hal ini kita terbiasa berkumpul di majelis ghibah, gitu, artinya berkumpul dengan orang yang ghibah, maka secara tidak langsung kita juga akan terkena dampaknya, ya. Karena ghibah ini memang suatu yang mengasihkan, jadi sangat menarik sekali, sehingga sampai-sampai menjadi komoditas saat ini. Jadi infotainment dan seterusnya yang menjual, menyiarkan terkait dengan siaran ghibah itu sangat-sangat digemari. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita hindari untuk kita berkumpul dengan orang-orang yang biasa ghibah. Awalnya memang kita tidak terasa asyik mendengarkan, tanpa sadari kita memberikan isyarat, tubuh kita mengiyakan, kemudian kemudian kita memberikan ucapan. Nah, itu kita sudah masuk termasuk orang yang dalam golongan orang yang ghibah, apalagi kita menimpali dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan terhindar dari ghibah. Kemudian yang kedua, perlu kita tanamkan pada keyakinan kita bahwa ghibah itu adalah perbuatan yang buruk. Karena untuk saat ini itu adalah sesuatu yang biasa, seakan-akan itu tidak perbuatan dosa. Bagi kebanyakan di lingkungan kita mungkin, ya, membicarakan orang lain ada sesuatu yang biasa. Tapi bagi kita seorang muslim, maka kita perlu meyakini dan sangat perlu meyakini bahwa ghibah itu adalah perbuatan yang sangat buruk, yang tercela, yang sampai-sampai Allah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat bahwasanya perumpamaan bagi orang yang ghibah itu sebagaimana memakan daging saudaranya yang telah mati, yaitu ayyuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maita padaka fakarih tumu. Artinya apakah ada di antara kalian yang suka memakan, ya, daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu itu sangat menjijikkan. Jadi Allah sampai memakan perbuatan ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati atau daging saudaranya yang sudah mati. Dan itu saja perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat tercela, dan di dalam Al-Quran tentu saja itu Allah mengingatkan itu adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Oleh karena itu sekalian perlu kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak didik kita, bahwasanya perbuatan ghibah ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Kemudian tips yang ketiga adalah bagaimana kita, utamanya di bulan Ramadan ini, kita lebih mengintrospeksi diri kita sendiri, muhasabah. Dengan muhasabah itu
memang berat. Jadi melihat kesalahan, melihat kekurangan diri kita, melihat kesalahan-kesalahan diri kita, itu keburukan-keburukan diri kita, itu memang sangat berat. Tetapi kita dibantu dengan adanya bulan Ramadan ini, dengan puasa, kita ini menyadari bahwa diri kita ini adalah sosok yang lemah, yang banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, keburukannya, dan kita patut lebih banyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari bahwasanya kita itu banyak salahnya, banyak buruknya, tentu saja apabila kita ingin membicarakan orang lain, kita diingatkan pada diri kita sendiri bahwasanya kita ini banyak kekurangan dan keburukannya sendiri. Tips yang keempat, saudara-saudara yang berbahagia, adalah kita berpositif thinking terhadap saudara-saudara kita sendiri. Jadi berpikiran positif itu memiliki pengaruh yang sangat baik untuk diri kita. Kalau kita berpositif thinking, berpikiran baik terhadap orang lain, kalau misalkan kita melihat orang lain berperilaku yang kurang benar atau buruk, tentu saja kita melihatnya tidak si keburukannya. Kita akan melihat bahwasanya seburuk apapun orang itu pasti memiliki kebaikan-kebaikan. Dan positive thinking adalah kita husnudon pada siapa yang kita hadapi, siapa yang akan mungkin dibicarakan, kita akan melihat sisi positifnya. Sehingga kalau kita akan tergoda untuk membicarakan keburukannya, maka kita akan bisa menahan diri. Bahwasanya orang itu masih banyak memiliki kebaikan-kebaikan, sisi kebaikan yang bisa kita ambil pelajaran untuk diri kita. Saudara sekalian, tips yang kelima adalah kita berdayakan untuk saling mengingatkan di antara kita. Untuk mengingatkan, kita tidak perlu ragu, tidak sungkan apabila kita ketemu dengan saudara kita, kebetulan di situ kita diajak atau di situ adalah ada majelis ghibah, maka kita tidak perlu ragu untuk mengingatkan bahwasanya untuk perbuatan itu sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Dan kalau memang kita tidak bisa, maka kita setidaknya mengingkari atau memalingkan, atau kalau memang memungkinkan kita menghindari majelis itu. Terutama untuk anak-anak kita, perlu kita tanamkan pada anak kita untuk dalam hal berhati-hati dalam berbicara. Karena untuk saat ini godaan di medsos dan seterusnya, jadi ghibah tidak perlu secara langsung, tapi barangkali ghibah melalui medsos dan seterusnya saat ini barangkali itu sudah biasa dilakukan oleh anak-anak didik kita. Oleh karena itu kita bagaimana berupaya semungkin untuk mengingatkan putra-putri anak-anak kita. Tentu saja dari diri kita sendiri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, 5 tips bagaimana kita terhindar dari perbuatan ghibah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.